Ngayon na lang. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas sekarang berjudul Ganti-Ganti atau yang memiliki arti balas dendam. Film ini bercerita tentang 4 orang yang saling berkaitan dan sama-sama menyimpan rasa dendam. Gimanakah kelanjutan ceritanya? Ya udah langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini berfokus pada seorang wanita bernama Vicky. Dia telah menikah dengan suaminya yang bernama Arthur, seorang pria yang memiliki sifat temperamental. Selama 5 tahun menjalin rumah tangga, tidak terhitung berapa kali Arthur sering memaksa dan merekam perbuatan kasarnya. Hal itu membuat Vicky berselingkuh dengan laki-laki bernama Ted. Dialah orang yang bisa memperlakukan Vicky dengan lembut. Gusto niya laging binibidyo kapag pinipuwersa niya ako. Meskipun Ted tahu Vicky telah bersuami, mereka tetap menjalin hubungan secara diam-diam. Bahkan saking cintanya Ted dengan Vicky, pria itu rela melakukan apa saja untuknya, termasuk menghabisi suaminya agar Vicky terbebas dari penyiksaan. Cerita pun mundur ketika pertama kali Vicky bertemu dengan Ted. Pada saat itu, Vicky mendapatkan perlakuan buruk dari orang asing, namun Ted berani melawan pria itu sampai Vicky mengajaknya berkenalan. Di sanalah mereka semakin dekat dan mulai berselingkuh di belakang suaminya. Ted sendiri mengaku merupakan mantan tentara yang dipecat karena dia menjalin hubungan dengan istri dari atasannya. Tanggal ako sa pagkakasundalo. Ngayon na lang. Kini setelah berkali-kali Vicky mendapatkan ancaman pembunuhan dari Arthur, dia memohon agar Ted mau menghabisi suaminya. Dengan begitu mereka bisa melanjutkan hubungan ke jenjang yang serius. Dia juga memastikan aksi ini akan tetap aman karena dia sudah menyuap Georgia selaku asisten Arthur agar berada di pihaknya. Maka dari itu saat Arthur mendaki gunung hanya sendirian, Ted telah menunggunya dan langsung menembaknya sampai Arthur terbunuh. Setelah kematiannya, Vicky meminta Ted menjauh agar mereka tidak dicurigai polisi. Namun saat Ted tiba di rumah kontrakannya, dia terkejut melihat adanya polisi yang langsung menyeretnya atas tuduhan pembunuhan. Ternyata Vicky sendirilah orang yang sudah melaporkan perbuatannya. Dia tidak benar-benar menyukai Ted, melainkan sengaja mengorbankan pria itu agar menjadi dalang pembunuhan suaminya. Dia bahkan sudah menyiapkan alibi kuat agar terbebas dari interogasi dan meminta Georgia untuk tetap tutup mulut. Salamat, Ma'am Vicky. Mulai dari situ, Vicky menikmati hari kebebasan yang dia idamkan sejak lama. Dia pun langsung menemui pacar sebenarnya yang selama ini disembunyikan. Pria itu bernama Vincent dan mereka telah menjalin hubungan sebelum Vicky menikah dengan Arthur. Awal mula mengapa dia menikahi Arthur karena dulu pria itu merupakan klien di kantornya. Arthur menyatakan cinta terhadapnya dan berharap mereka bisa menikah. Pada awalnya Vicky menolaknya karena dia sudah memiliki kekasih, namun Arthur menjanjikan kekayaan serta masa depan cerah sampai Vicky tergiur dengan ajakan tersebut. Di sanalah dia meminta izin pada Vincent agar merestui pernikahannya. Dia memastikan bahwa mereka akan tetap bertemu diam-diam dan dia akan mentransfer uang setiap bulannya agar Vincent tidak pernah merasa kekurangan. Ayo, ako bahala sa pamilya mo. Di awal pernikahan, Vicky belum menyadari Arthur merupakan seorang yang menyimpang. Namun semakin lama Arthur menunjukkan wujud aslinya bahwa dia bagaikan sosok monster yang mau melakukan apa saja demi mencapai keinginannya. Bahkan sebagai kontraktor ilegal yang bekerja untuk pemerintah, Arthur sering bermain kotor dan tidak sungkan menghilangkan nyawa lawannya. Selama itu pula, Vicky tetap menjalin hubungan dengan Vincent, walaupun awalnya pria itu menentang pernikahannya. Tapi karena dalam posisi menganggur, Vincent akhirnya mau menerima Vicky kembali. Tak jarang setiap pertemuan mereka, Vincent melihat wajah pacarnya babak belur akibat disiksa. Hal itu membuatnya marah dan sempat ingin menghabisi nyawa Arthur. Namun Vicky melarangnya karena Arthur merupakan pria nekat yang bisa membunuhnya kapanpun.
Itulah alasan mengapa Vicky menjebak Ted dan mendekatinya hanya untuk digunakan sebagai kambing hitam. Kenyataannya dia hanya ingin bebas dari Arthur sekaligus menguasai seluruh hartanya bersama dengan Vincent. Kaguhan lang yun. Kembali ke masa kini, Vicky terkejut saat dia pulang ke rumah. Dia dihadapkan dengan Arthur yang masih hidup dengan sehat. Entah bagaimana caranya, namun pria itu muncul bersama dengan Ted yang juga bebas dari penjara. Di saat Vicky masih bertanya-tanya, Arthur langsung menodongkan pistol ke arahnya disertai dengan tatapan yang marah. Ternyata selama ini Ted membocorkan rencananya pada Arthur, termasuk membawa bukti berupa foto perselingkuhan Vicky dengan pria lain. Lalu di belakangnya mereka merangkai skenario seakan Arthur terbunuh. Kini Arthur datang benar-benar ingin menghabisi nyawanya dan bertekad akan mencari Vincent kemanapun. Padahal di masa lalu perbuatan Arthur berkali lipat lebih tercela karena dia melakukan tindak kejahatan terhadap banyak perempuan. Dia selalu lolos dari hukum karena orang tuanya memiliki pengaruh besar. Bahkan sampai saat ini, Arthur selalu merekam perbuatannya dan menyimpan banyak video di dalam komputernya. Ingat. Setelah diancam, Vicky memohon agar dia dan pacarnya dibebaskan. Tapi Arthur tidak memberinya ampun dan meminta Ted untuk pergi dari sini. Nantinya dia akan mengirimkan cek untuknya sebagai balas budi karena telah membantunya. Namun alih-alih pergi, Ted justru mengeluarkan pistol untuk menodong Arthur dengan alasan yang belum diketahui. Tidak sampai di situ saja, Georgia ikut muncul merebut pistol yang dipegang oleh Arthur. Dia mengacungkan pistol itu pada Vicky sampai keduanya merasa terpojok. Disinilah terungkap bahwa Georgia dan Ted adalah pasangan kekasih. 5 tahun lalu mereka hampir menikah, namun rencana gagal karena Ted ingin bergabung dengan tentara angkatan darat. Dalam keadaan itu, Georgia mengaku tidak sanggup jika mereka harus menjalani hubungan jarak jauh. Apalagi adiknya sedang sakit keras sampai menyebabkan jatuhnya ekonomi keluarganya. Maka dari itu, Georgia memutuskan hubungannya dengan Ted karena dia cukup tertekan jika harus berjauhan. Sampai kemudian adiknya semakin kritis karena membutuhkan transplantasi ginjal. Hal tersebut membuat ibu Georgia mencari pinjaman pada Arthur yang pada saat itu merupakan bos dari ayahnya. Sang ibu pun sangat berterima kasih karena Arthur memberikan pinjaman yang dibutuhkan. Namun naas saat pulang menuju rumah, ibunya mengalami kecelakaan yang menyebabkan dia meninggal. Seketika Georgia merasa hidupnya sangat hancur karena harus kehilangan ibu dan adiknya di waktu yang sama. Di sanalah Vicky dan Arthur datang mengucapkan berbelasungkawa sekaligus menawarkan pekerjaan untuknya. Tentu Georgia menerima tawaran itu agar memiliki penghasilan sendiri. Namun siapa sangka kedatangannya membuat dia menjadi korban Arthur berikutnya. Selama bertahun-tahun, Georgia harus berinteraksi dengan orang yang telah memperlakukan dia dengan rendah. Dia hidup dihantui rasa takut jika sewaktu-waktu Arthur akan kembali menyakitinya. Di satu sisi, dia juga tidak bisa pergi karena ayahnya telah meninggal. Saat itulah Vicky datang memberinya kekuatan dan mengajak Georgia untuk melawan Arthur bersama. Semenjak saat itu, Vicky menjadi orang pertama yang sangat Georgia percaya. Sebelum dia tahu satu rahasia besar bahwa Arthur menyimpan rekaman video di mana ibunya ikut menjadi korban pada malam beliau meminta uang pinjaman. Ternyata sang ibu tertabrak mobil akibat depresi atas perbuatan Arthur terhadapnya. Bahkan tidak cukup hanya itu, video tersebut merekam pula Vicky yang mengintip dan membiarkan hal itu tanpa memberitahu Georgia. Fakta bahwa ibunya disakiti oleh Arthur membuat Georgia sangat-sangat merasa terpukul. Dia tidak tahu lagi harus percaya dan menggantungkan hidup pada siapa. Di saat titik terendah dalam hidupnya, Georgia tiba-tiba kembali bertemu dengan Ted di sebuah stasiun.
Dari pertemuan itu, mereka langsung menceritakan kehidupan masing-masing. Diketahui Ted dipecat dari militer akibat tekanan dari komandannya, bukan karena dia berselingkuh dengan atasannya seperti yang dia ceritakan pada Vicky. Lalu semenjak dari situ, hidupnya turut hancur karena dia bekerja dengan seorang pemimpin daerah yang culas. Ikaw lang minahal ko. Merasa latar belakang kehidupannya sama-sama buruk, Ted menawarkan bantuan untuk membalaskan dendam terhadap Arthur dan Vicky. Keduanya harus mendapatkan ganjaran yang setimpal karena Vicky sering juga terlibat dalam merekam perbuatan suaminya. Maka dari itu, Ted mencari cara agar mendapatkan simpati dari Vicky, di mana dia membayar orang untuk mengganggunya dan dia juga yang berpura-pura menolongnya. Hai, Vicky. Setelah terungkapnya kejahatan mereka, Ted menyerahkan satu pistol pada Arthur agar pria itu menghabisi nyawa istrinya. Namun ternyata Arthur melakukan perlawanan hingga pistol lepas dan diambil alih oleh Vicky. Keadaan pun berbalik hingga Ted dan Georgia berujung terpojok, tapi Ted berani menubruk tubuh Arthur sampai terjadilah rebutan pistol yang menyebabkan pistol tertekan mengenai tubuh Vicky. Secara cepat, Georgia memungut pistol lain untuk ditembak ke arah Arthur. Namun sayangnya dia terlambat karena pria itu lebih dulu menembak Ted hingga jatuh terkapar. Dia pun lanjut melakukan tembakan kedua yang menyebabkan Arthur tewas, menyusul kematian istrinya. Satu-satunya orang yang paling patut disalahkan dalam film ini adalah Arthur, karena dialah sumber yang membuat ketiga orang lain jadi terlibat perseteruan. Terlepas dari itu, balas dendam merupakan tindakan yang buruk karena waktu kita akan terbuang hanya untuk memikirkan kehidupan orang lain daripada memperbaiki diri sendiri. Ya udah, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like dan komen, dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.